Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Ayu. Apa kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan baik dan sehat selalu. Baik, sebelum memasuki ke pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita akan belajar bahasa Sunda, masuk ke pengajaran 4, yaitu gotong royong. Nah, untuk pembahasan lebih detailnya, kita akan menyaksikan PowerPoint dengan backsound-nya Sarah Bu Ayu. Mohon disimak dan diperhatikan dengan baik ya. Oke. Materi yang akan kita pelajari yang pertama yaitu kecap rajekan Dewi Murni, kecap sabalikna, kalimat jembar, ngagunakeun rangkeun hareup silih, dan ngagunakeun basa hormat. Nah, yang pertama yaitu kecap rajekan Dewi Murni. Kecap rajekan Dewi Murni adalah kecap rajekan yang diulang kata dasarnya dengan tidak merubah suara suku katanya. Nah, kita langsung lihat contohnya nih. Bangku menjadi bangku-bangku. Perhatikan, tidak ada kata yang dirubah, hanya pengulangan dari kata bangku itu sendiri. Bangku ini kata dasarnya, kemudian dirubah menjadi kecap rajekan Dewi Murni menjadi bangku-bangku. Hanya kata bangkunya diulang, tidak ada yang dirubah ya. Adapun contoh kalimatnya, bangku anu rusak teh kaluarkeun. Itu contoh dari bangku. Sekarang contoh kalimat dari bangku-bangku. Bangku-bangku nu anyar meuli asupkeun ka kelas. Kata dasarnya bangku setelah dirubah menjadi kecap rajekan Dewi Murni menjadi bangku-bangku bisa memiliki kalimat yang berbeda ya. Nah, contoh lainnya, mobil menjadi mobil-mobil. Begitupun sawah menjadi sawah ya. Nanti di buku paket juga kalian coba ada latihannya, dan itu hanya tinggal melengkapi ya. Selanjutnya kecap sabalikna. Kecap sabalikna itu nyaeta kecap sebaliknya dari kata tersebut. Nah, contohnya indit. Kecap sabalikna ti indit nyaeta mulang. Nu kadua beurang. Kecap sabalikna ti beurang nyaeta peuting. Nah, nu katilu kenca. Kecap sabalikna ti kenca nyaeta katuhu. Nah, di sini kita bisa artikan ya. Indit itu dalam bahasa Indonesianya artinya apa? Pergi. Mulang itu artinya pulang. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya pergi dan pulang. Terus yang kedua, berang peuting. Berang itu artinya siang dan peuting itu artinya malam. Berarti kebalikan dari siang berarti malam. Yang terakhir kenca katuhu. Kenca itu artinya kiri dan katuhu itu artinya kanan. Berarti kiri kanan. Nah, Ibu contohnya dalam bahasa Indonesia ya. Nih, pergi kecap sebaliknya berarti pulang. Terus yang kedua, siang berarti malam. Kiri berarti kecap sebaliknya kanan. Terus atas kecap sebaliknya bawah. Jadi sebaliknya. Hitam putih, atas bawah, pergi pulang, siang malam, kiri kanan. Nah, banyak di situ juga nanti kalian di buku paket akan mencoba menulis ya atau melengkapi. Di sana sudah ada kecapnya, tinggal kalian lengkapi saja. Yang penting kalian paham sebaliknya itu kecap apa, maksudnya artinya apa. Terus kalimat jembar. Kalimat jembar adalah kalimat yang terdiri dari satu pola kalimat
yaitu satu subjek, predikat, dan bisa dilengkapi dengan objek dan keterangan. Contohnya isuk-isuk dan diepk. Nah, kalimat ti isuk-isuk teh nyaeta isuk-isuk galih geus indit ka sakola. Nah, yang dimaksud subjek predikat ini apa? Nah, dari contoh yang nomor 1 nih, isuk-isuk galih geus indit ka sakola. Subjeknya mana? Subjeknya itu galih. Subjek itu orangnya galih. Terus predikatnya mana? Geus indit. Geus indit teh aka asupna ka predikat. Terus ai ka sakola. Ka sakola teh ka asupna naon? Keterangan tempat. Berarti ieu kaasup contoh kalimat jembar karena aya subjek, predikat, sareng objek ataupun keterangan. Seperti biasa di latihan mah kalian cuma melengkapi kecapna tos ada, terus kalimah-kalimahnya juga sudah ada, tinggal dilengkapi ya. Selanjutnya ngagunakeun rangkeun hareup silih. Nah, di sini Ibu contohinnya 5 ya yang ada di buku paket. Silih toel. Silih toel itu naon? Silih itu sebenarnya silih itu saling ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya silih itu saling. Berarti kalau silih toel artinya saling toel nyolek, saling nyolek. Nah, silih genti berarti saling genti itu artinya ganti, saling ganti. Nu katilu, silih tanya, saling tanya. Yang keempat, silih pelong. Naon silih pelong teh? Saling menatapnya. Nu terakhir silih reret. Naon silih reret teh? Silih reret nyata saling melirik. Contohna, Rudi jeung Rina silih reret di kelas. Berarti si Rudi sama si Rina ini saling melirik di dalam kelas. Nah, gitu ya. Nanti kalian coba buat kalimah di buku paket. Terus yang terakhir ngagunakeun basa hormat. Nah, bahasa hormat ini bahasa hormat biasanya kita gunakan kepada orang yang lebih dewasa atau lebih tua dibanding kita ya. Contohnya nih, suku, sampean. Suku itu artinya dalam bahasa Indonesia artinya kaki. Nah, kaki ini dalam bahasa Sunda ada 2 versi, suku dan sampean. Kalau suku itu cenderung lebih ke kasar ya, kalau sampean lebih ke halus. Nah, suku ini biasanya digunakan untuk teman sebaya, teman seumuran kita. Kalau kita menggunakan sampean itu ke orang yang lebih dewasa atau ke orang tua, begitu ya. Contohnya nih, Dita suku si Sari lecet tadi ti Soledad. Nah, ini berarti kita ini ngomong sama Dita. Dita tuh teman kita. Dita suku si Sari lecet tadi ti Soledad. Dita kaki si Sari lecet tadi kepleset atau kepleset. Nah, berarti kita ngomong sama teman kita. Jadi kita bisa menggunakan kecap atau kalimat suku ya. Sedangkan nah sampean, kalau sampai ini kita gunakan kepada orang yang lebih tua ya. Contohnya nih, Bapak sampean abdi nyeri tadi kapalitet. Nah, Bapak sampean teh kaki, Bapak kaki saya sakit tadi kapalitet. Sama aja, kapalitet itu keseleo ya. Jadi bahasa hormat ini digunakan kepada orang yang lebih tua. Baik, itulah pembahasan bahasa Sunda kali ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Bila masih belum jelas, bisa ditanyakan kepada wali kelasnya ataupun kepada Bu Ayu. Kerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Tetap jaga ibadahnya, jaga kesehatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.